ini saya akan menjelaskan tentang beberapa pengertian dari aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Selanjutnya ada sifat dasar aset tetap. Sifat dasar aset tetap yaitu ada dua. Yang pertama, aset tetap mempunyai umur yang panjang atau permanen, biasa disebut dengan klasifikasi biaya dan beban. Yang kedua, ada aset tetap berwujud karena mempunyai bentuk fisik, yaitu aset tetap dan investasi. Yang selanjutnya ada sifat pengeluaran. Ada beberapa sifat pengeluaran dari aset tetap berwujud. Yang pertama ada capital expenditure atau debit akun aset tetap. Yang kedua revenue expenditure atau debit akun bank untuk perawatan dan perbaikan, dan debit akun akumulasi depresi. Revenue expenditure ialah pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang hanya dirasakan dalam periode akuntansi. Yang ketiga ada pengeluaran modal. Pengeluaran modal adalah memperoleh suatu manfaat yang akan dirasakan lebih dari satu periode akuntansi. Yang keempat, pembelian modal. Pembelian modal ialah aset, kewajiban, ekuitas, dan laba bersih. Dan yang kelima, ada pembelanjaan pendapatan, ialah pendapatan atau laba. Untuk harga perolehan aktiva tetap ialah semua pengeluaran terjadi sejak pembelian sampai aktiva siap dipakai. Contohnya ada bangunan dan tanah. Untuk cara memperoleh aktiva tetap dengan menggunakan yang pertama, pembelian tunai. Yang kedua, pembelian secara langsung atau gabungan. Yang ketiga, melalui pertukaran baik dengan surat berharga maupun dengan aktiva lain sejenis atau tidak sejenis. Yang keempat, pembelian angsuran. Dan yang terakhir, kelima, hadiah atau donasi. Selanjutnya ada penggunaan aktiva tetap. Ada beberapa cara penggunaan aktiva tetap. Yang pertama ada reparasi dan pemeliharaan. Yang kedua, penggantian atau improvement. Yang ketiga ada perbaikan, dan yang keempat ada penambahan atau addition. Yang kelima ada penyusutan kembali aktiva tetap. Untuk selanjutnya akan membahas tentang aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan dalam jangka panjang. Karakteristik aktiva tetap tidak berwujud: yang pertama, tidak memiliki bentuk fisik. Yang kedua, memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan. Yang ketiga, dapat memiliki masa manfaat tertentu. Yang keempat, bisa mengalami amortisasi atau penyusutan nilai aktiva tetap tidak berwujud. Contoh aktiva tetap tidak berwujud. Ada beberapa contoh dari aktiva tetap tidak berwujud. Yang pertama ada hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif atas suatu produk atau teknologi. Yang kedua, merek dagang. Merek dagang adalah nama atau logo yang menjadi identitas produk. Yang ketiga ada goodwill, adalah nilai lebih dari satu perusahaan berdasarkan reputasi atau pelanggan setia. Yang keempat ada hak cipta. Hak cipta adalah hak atas karya intelektual seperti buku atau musik. Yang terakhir yaitu ada lisensi. Lisensi adalah hak untuk menggunakan produk atau teknologi tertentu. Kesimpulan dari aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud ialah aset tetap berwujud memiliki bentuk fisik seperti tanah, bangunan, mesin, serta mengalami penyusutan. Untuk aktiva tetap tidak berwujud ialah dengan tidak memiliki bentuk fisik seperti hak paten dan goodwill, serta mengalami amortisasi. Yang terakhir, penyusutan dan amortisasi digunakan untuk mengalokasikan biaya aset sepanjang masa dan manfaatnya. Poin-poin penting dari penjelasan aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud yaitu yang pertama ada perbedaan utama. Perbedaan utama adalah aktiva tetap berwujud memiliki bentuk fisik, sedangkan aktiva tetap tidak berwujud tidak memiliki bentuk fisik.
Yang kedua, kedua-duanya bersifat jangka panjang, yaitu digunakan dalam operasional, bisnis, dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Contoh nyata itu seperti aktiva tetap berwujud, itu ada tanah, gedung, dan mesin. Untuk aktiva tetap tidak berwujud, ada hak paten, merek dagang, goodwill, dan kemudian penyusutan dan amortisasi, yaitu ada aktiva tetap berwujud seperti mengalami penyusutan seiring waktu. Untuk aktiva tetap tidak berwujud, yaitu mengalami amortisasi setiap umur dan manfaatnya.